Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai induksi dalam dasar logika. Saya Andi Rinaldi Muhammad Yusuf. Saya Ati Hernawati Dani. Saya Wayan Rama Kusuma Dewa. Saya Nabila Dia Rahmawati. Saya Muhammad Hamdan Muzaffar. Saya Syakfar Firosi Kamala. Yang pertama ada pengertian induksi. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki yang terdiri dari 1. Kesimpulan ditarik dari data-data. 2. Argumentasi terdiri dari proposisi atau premis partikular atau singular, yaitu tidak ada yang universal. 3. Hubungan antar premis dan kesimpulan adalah probabilitas. 4. Kepastiannya adalah mungkin. Nah, kemudian ada ciri-ciri logika induksi yang dibagi 3. Yang pertama ada sintesis, yaitu kesimpulan ditarik dengan mensintesakan kasus-kasus yang digunakan dalam premis-premis. Yang kedua ada general, yaitu kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. Dan yang ketiga ada a posteriori, yaitu kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil pengamatan indrawi. Kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak atau ada aspek probabilitas. Selanjutnya yaitu generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian gejala yang diamati. Dalam generalisasi induktif, penalaran terdiri dari premis-premis yang analog, yang selanjutnya ditarik kesimpulan bersifat umum. Artinya, dari sifat-sifat individual yang analog bisa ditarik suatu generalisasi umum atas semua individu. Contoh, premis. 1. Doni melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum. 2. Jadi, melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. 3. Johan melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. 4. Budi melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Kesimpulannya, semua orang yang melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Selanjutnya, prinsip-prinsip generalisasi induktif. 1. Tidak dibatasi secara numerik. Misalnya, biji kedelai yang sudah diolah jika ditempatkan di tempat kering selama beberapa hari bisa menjadi tempe. Maka generalisasi itu tidak bisa dibatasi sampai jumlah tertentu. Hukum ini harus berlaku bagi jumlah tempe yang tak terbatas. Yang kedua, jika dibatasi secara spasio atau temporal, artinya generalisasi itu harus berlaku di mana-mana dan dari dulu hingga sekarang, dan dari sekarang hingga ke masa yang datang, yang tidak berujung. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada ruang tertentu dan waktu tertentu saja. Yang ketiga, menjadi dasar pengandaian. Contohnya, ketika dibuktikan bahwa kaca dapat memuai jika terkena panas, maka tukang yang memasang kaca jendela harus menjadikan itu sebagai dasar pengandaian, sehingga bisa memberikan ruang yang longgar pada kaca jendela, agar tidak terus-menerus terkena panas matahari, sebab kaca itu nantinya akan memuai. Macam-macam generalisasi. Yang pertama, generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki semua. Yang kedua, generalisasi sebagian adalah generalisasi di mana kesimpulannya diambil berdasarkan fenomena, yang kesimpulannya berlaku juga sebagai fenomena sejenis yang belum diselidiki. Yang ketiga, generalisasi tidak sempurna. Menurut para ahli generalisasi, ini disebut sebagai induksi tidak sempurna, dan teknik inilah yang paling banyak digunakan dalam menyusun ilmu pengetahuan.
Pengujian atas generalisasi. Untuk menguji apakah generalisasi yang dihasilkan cukup kuat untuk dipercaya, maka kita pergunakan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, apakah sampel yang digunakan secara kuantitatif cukup mewakili? Yang kedua, apakah sampel yang digunakan cukup bervariasi? Yang ketiga, apakah dalam generalisasi itu diperhitungkan hal-hal yang menyimpang dan fenomena umum atau tidak? Yang keempat, apakah kesimpulan yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual? Generalisasi empirik. Sebagaimana telah disebutkan bahwa generalisasi sudah barang tentu generalisasi tidak sempurna. Tidak pernah mencapai tingkat keterpercayaan mutlak, namun kesimpulan yang dihasilkan menjadi terpercaya manakala terpenuhi 4 syarat yang telah disebutkan di atas. Apabila generalisasi ini disertai dengan penjelasan mengapa, maka kebenaran yang dihasilkan akan lebih kuat lagi. Generalisasi yang tidak disertai dengan penjelasan mengapanya atau generalisasi berdasarkan fenomenanya semata-mata disebut generalisasi empirik. Sifat kesimpulan induksi. Kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil pengamatan indrawi, sehingga kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak. Ada aspek probabilitas. Secara umum, logika induktif sulit untuk dibuktikan kebenaran kereliabelannya. Jika dilihat dari ciri-cirinya, kesimpulan induksi juga bersifat rasional. Mengapa? Karena meski kesimpulan tidak mengikat, tapi manusia menerimanya. Macam-macam induksi. 1. Strong induktif atau induktif kuat. Besi atau logam apabila dipanaskan memuai. Perunggu atau logam apabila dipanaskan memuai. Perak atau logam apabila dipanaskan akan memuai. Intinya, logam, besi, perunggu, perak apabila dipanaskan akan memuai. Jadi, buktinya sangat kuat. Hampir semua logam bisa dipanaskan. Bila dipanaskan akan memuai. 2. Weak induktif atau induktif lemah. Apel di toko A rasanya manis. Apel di toko B rasanya manis. Apel di toko C rasanya manis. Jadi, semua apel rasanya manis. Buktinya lemah, karena semua apel rasanya manis, ada juga apel yang rasanya masam. Dari contoh di atas, antara strong induktif dan weak induktif, bisa diambil kesimpulan bahwa logika induktif bisa menjadi reliable ketika kebanyakan orang sudah pernah mengalaminya sendiri atau menurut pendapat kebanyakan orang secara global. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf. Kami akan membuka sesi tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini aku stop ya. Udah ya?